Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya, dan masih tetap semangat belajarnya, walaupun belajarnya dari rumah. Untuk pembelajaran tematik sesi kedua kita hari ini, kita masih membahas untuk buku tema 4, subtema 2, dan masih untuk pembelajaran 2. Ananda bisa membuka buku tema 4-nya pada halaman 65 sampai 66. Ayo Ananda semua, silakan buka buku tema 4-nya dan alat tulisnya. Sekarang kita akan belajar bersama-sama. Semangat Ananda semuanya! Pertama, silakan Ananda buka buku tema 4-nya pada halaman 65. Pada halaman 65 ini terdapat teks tentang pentingnya taman sekolah. Ayo Ananda silakan buka pada halaman 65-nya ya. Sekarang kita akan mulai belajar bersama-sama. Perhatikan lingkungan sekitar sekolahmu. Tentunya ada banyak tumbuhan hijau yang tumbuh di sekitarnya. Apalagi jika sekolahmu ada taman sekolah, maka akan ada banyak tumbuhan yang tumbuh di sana. Taman sekolah adalah suatu taman yang ditumbuhi berbagai tanaman dan bunga-bunga. Taman sekolah berguna untuk mendukung keindahan sekolah. Taman sekolah juga menjadi tempat bagi warga sekolah untuk beristirahat dan menyegarkan pikiran setelah seharian belajar. Taman sekolah memberikan rasa sejuk karena dikelilingi tanaman-tanaman hijau yang menyegarkan. Dengan adanya taman sekolah, maka siswa akan belajar untuk peduli dan cinta terhadap lingkungan. Di taman sekolah, siswa dapat memanfaatkannya untuk belajar, membaca buku, dan beristirahat. Dari teks tentang pentingnya taman sekolah, kita dapat mengetahui bahwa taman sekolah ini juga merupakan salah satu fasilitas yang kita perlukan di sekolah. Karena taman sekolah ini akan mendukung keindahan sekolah, serta akan berguna bagi warga sekolah, yaitu contohnya ketika beristirahat, kita dapat menyegarkan pikiran setelah seharian belajar. Dan selain itu pula, taman sekolah memberikan rasa sejuk untuk kita karena di taman sekolah ini banyak dikelilingi tanaman-tanaman hijau yang menyegarkan. Itulah anak-anak semua fungsi dari taman sekolah. Anak-anak semua, tadi kita sudah sama-sama mempelajari tentang pentingnya taman sekolah. Dan yang pastinya di taman sekolah sudah ada ya banyak tanaman serta tumbuhan. Nah, biasanya untuk kita menanam tanaman atau tumbuhan itu memerlukan tempat yang luas ataupun tanah yang besar. Ataupun kita bisa menanamnya di dalam pot. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara membuat pot dari bahan bekas. Ananda bisa membuka buku tema 4-nya pada halaman 66 dan 67. Pada halaman 66 dan 67 ini, kita akan mempelajari bagaimana cara membuat pot dari bahan-bahan bekas. Ternyata pot bisa dibuat dari bahan-bahan bekas ya, Ananda. Cara untuk membuat pot dari bahan bekas yang pertama yaitu pilihlah tanaman yang tumbuh di media tanam pot. Nah, Ananda perlu memilih tanaman dulu yang akan Ananda gunakan ataupun yang akan Ananda tumbuh di dalam pot. Lalu yang kedua, pilihlah tanaman yang cocok tumbuh di luar ruangan dan butuh sinar matahari. Yang ketiga, pilihlah barang bekas yang bisa digunakan untuk membuat media pot seperti kaleng bekas cat, botol sirup, botol plastik minuman. Inilah Ananda contoh bahan bekas yang bisa kita gunakan untuk membuat pot. Yang keempat, bersihkan barang-barang bekas tersebut dari unsur zat berbahaya. Jadi, sebelum kita menggunakan bahan bekas itu, kita harus membersihkannya terlebih dahulu ya Ananda. Lalu yang terakhir, barulah kita tanam tanaman yang telah kita pilih di media taman tersebut. Nah, itulah Ananda bagaimana cara membuat pot dari bahan bekas.
Selanjutnya, Ananda akan diperlihatkan video bagaimana cara membuat pot dari bahan bekas. Video yang kami tampilkan yaitu kita akan menggunakan bahan bekas yang terbuat dari botol plastik minuman. Silakan Ananda perhatikan videonya baik-baik ya. Perlukan pertama botol air mineral bekas, gunting, lalu pisau cutter. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita buat potongan di tengah botol air mineral ini. Seperti ini ya. Oke. Selanjutnya, jika ada permukaan yang masih kasar, ini kita bisa rapikan dengan gunting. Fungsinya biar dirapikan supaya tidak melukai tangan ya pada waktu kita pegang atau supaya tidak bahaya. Bagian atasnya juga kita rapikan. Oke, setelah menjadi dua bagian seperti ini, jangan lupa tutup botol ini harus kita lepas ya, kita buang saja ya, kita tidak pakai. Lalu bisa seperti ini. Nah, jadi selain lubang utama ini, kita tidak membuat lubang-lubang samping ya. Jadi hanya lubang itu dari sini saja. Oke, selanjutnya kita ambil media tanamnya. Jangan lupa media tanamnya ini kita lembabkan dahulu ya, biar tidak tidak los. Oke, lihat saja ya. Seperti ini. Oke. Pertama sedikit dulu kita masukkan. Ya, ini pun sudah tidak jatuh ya. Lalu kita ambil sendok kecil atau kita padatkan. Kita agak padatkan bagian bawah supaya tanahnya itu tidak gembur ke bawah, tidak nyeplos ke lubang sini maksudnya. Oke. Setelah itu sudah tidak jatuh lagi tanahnya, kita ambil media tanam lagi, kita tambahkan. Nah, media tanam ini cukup setengah dulu ya. Oke, selanjutnya kita singkir. Nah, pada bagian bawah botol ini akan kita isi air. Airnya air biasa atau air keran biasa ya. Fungsinya ini pertama supaya pada waktu dikasih beban ini maksudnya dia tidak goyang, tidak jatuh. Terus supaya pada waktu ketiup angin juga tidak jatuh juga ya. Nah, fungsinya. Selanjutnya nanti jika memang tanamannya sudah berakar, bagian bawah ini jadi media untuk akar menyerap nutrisi atau menyerap air. Oke. Setelah itu media ini kita akan semprot dengan air ya. Bisa disemprot atau disiram. Ini kita akan basahkan dulu medianya. Oke, selanjutnya kita beri lubang ya. Kita beri lubang seperti ini. Lalu kita siapkan ya benih yang akan kita pindah. Nah, pada video ini saya akan memindahkan benih atau tanaman pakcoy yang sudah kita semai selama kurang lebih 10 hari ini ya. Kita ambil saja. Jangan lupa medianya ini ya, sebelum diangkat seperti ini kita siram dulu pakai air semuanya.
Tujuannya supaya tanahnya itu lebih gembur ya, lebih mudah. Oke, setelah kita dapat, ambil ininya, ya kita pindahkan saja sini. Nah, jika medianya masih kurang, kita bisa ambil lagi. Tapi tetap kita sisakan, nanti jangan sampai penuh untuk media tanamnya, karena pada waktu pertumbuhannya nanti ini kan daun dan batangnya akan membesar, jadi kemungkinan bisa roboh kembali. Jadi spare ruang ini nanti kita akan tambahkan setelah ini berumur sekitar di atas 25 hari ya, 25 hari, 20 atau 25 hari ya. Oke, seperti ini kita padatkan, cuma jangan terlalu kuat nekannya karena akarnya masih halus ya. Selanjutnya kita siram. Kita siram seperti ini ya, daunnya, supaya kotor-kotoran yang menempel di daun tidak ada. Oke, nah, pemindahan semaian sayuran ini diusahakan pada waktu pagi atau sore hari, tapi saya lakukan ini pada waktu sore hari. Jadi tanaman tidak terlalu stres ya, karena tidak banyak menerima panas matahari. Oke, bisa dilihat ini yang sudah kita pindah. Nah, ini ya, pindah, ini semaian kita. Ini yang kita pindah. Dan nanti seperti apa jadinya? Nah, bisa dilihat yang sudah berumur 2 mingguan lebih ya. Ini ya, ini dia. Nah, ini yang sudah berumur 2 mingguan. Medianya sama ya, lihat, ini dia, lumayan segar-segar ya. Akan media botol air mineral. Tadi Anda semua sudah mempelajari bagaimana cara membuat pot dari bahan bekas. Bagaimana Ananda? Cukup mudah ya ternyata untuk membuat pot dari botol plastik minuman. Jadi, untuk pembelajaran tematik sesi kedua hari ini, Miss akan memberikan tugas kepada Ananda, yaitu Ananda membuat pot dari bahan bekas dan menanam tanaman di pot tersebut. Jadi, untuk tugas Ananda yaitu membuat pot ya dari bahan bekas. Untuk bahan bekasnya, terserah Ananda. Bisa dari botol, minuman, ataupun dari kaleng cat, ataupun sebagainya yang bisa dibuat untuk membuat jadi pot. Lalu, dokumentasikan ya kegiatan Ananda ketika membuat pot dan menanam tanaman. Jadi, Ananda bisa meminta bantuan dari orang tua Ananda untuk mendokumentasikan kegiatan Ananda ketika membuat pot dan menanam tanaman. Dan untuk tugas hari ini dikumpulkan paling lambat hari Minggu tanggal 8 November 2020 ya. Jadi Ananda masih mempunyai waktu untuk membuat pot dari bahan bekas ya. Akan tetapi jika hari ini ataupun besok Ananda sudah menyelesaikan untuk membuat pot dari bahan bekas, Ananda bisa mengumpulkannya kepada Miss ya. Karena pekerjaan lebih cepat, lebih baik. Jadi Miss ulangi untuk tugas tematik sesi kedua hari ini, yaitu Ananda membuat pot dari bahan bekas. Untuk bahan bekasnya bisa terserah Ananda, bisa terbuat dari botol plastik minuman, ataupun kaleng cat, ataupun yang lainnya. Kemudian jangan lupa Ananda harus menanam tanaman di pot tersebut ya. Dan kemudian dokumentasikan kegiatan Ananda
ketika membuat pot dan menanam tanaman tersebut. Dan tugas ini dikumpulkan paling lambat hari Minggu, tanggal 8 November 2020. Itulah tugas Ananda untuk tematik sesi kedua hari ini. Demikianlah pembelajaran kita untuk tematik sesi kedua hari ini. Semoga Ananda semua masih tetap semangat belajar dan beribadahnya ya. Dan Miss selalu ingatkan untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.